Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil fardis somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas kaifiyat atau tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, juga kaifiyat atau cara khutbah Idul Fitri. Ini kita bisa laksanakan baik saat kita di lapang, ataupun hal ini bisa kita laksanakan di rumah dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Sebelum kita melaksanakan, maka kita harus memahami, maka kita harus mengetahui, paham, tahu kaifiyat cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ataupun khutbah Idul Fitri. Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa sholat sunnah Idul Fitri itu sholatul idain sunnatun muakkadah, bahwa sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkad. Artinya muakkad yang dikuatkan, yang dianjurkan untuk kita melaksanakan. Kebetulan pada Ramadan tahun ini, dan tentunya 1 Syawal 1441 Hijriah, pada tahun ini dalam kondisi wabah COVID-19, seperti yang dianjurkan oleh para ulama kita, oleh MUI yang begitu banyak menjelaskan tentang cara sholat sunnah Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri. Sunnah muakkadah. Namun dengan demikian, walaupun ini adalah sunnah muakkadah, tetap kita ada kemauan untuk melaksanakan walaupun di rumah. Kenapa di rumah? Karena menghindari hal yang buruk itu adalah lebih baik. Artinya kalau kita melaksanakan di lapang, karena aturan sekarang kita harus menghindari dari kerumunan, berjarak 1 meter, selalu pakai masker, maka melaksanakan di rumah ini adalah lebih baik. Dan ternyata dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk di dalam kitab kitab induknya Al-Imam Syafi'i, di dalam Fathul Qorib sudah dijelaskan tentang melaksanakan sholat sunnah ini untuk kita laksanakan di rumah. Selanjutnya, sholat sunnah Idul Fitri kita bisa berjamaah. Paling tidak ada 4 untuk kita berjamaah, imamnya dan 3 orang yang sebagai jamaah. Mungkin itu suaminya, atau abang, atau kakak, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bolehnya berjamaah itu dengan jumlah 4 orang. Maka yang pertama kita niat. Contohnya, usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati. Kalau sendiri ada kalau jadi makmum makmuman, kalau jadi imam imaman. Usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala.
usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman kalau jadi makmum. Usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati imaman kalau jadi imam lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Ini bisa dilakukan oleh laki-laki, oleh perempuan, bahkan dalam kitab Fathul Qorib itu khunsa itu banci, ya, termasuk banci bisa melaksanakan, bahkan li musafir bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Dan sholat sunnah Idul Fitri juga bisa dilaksanakan sendiri, tidak mesti harus berjamaah. Maka setelah niat tadi kemudian kita takbir Allahu Akbar seperti biasa. Kemudian baca doa iftitah boleh. Setelah takbiratul ihram kita disunahkan takbir 7 kali. Berarti setelah takbiratul ihram tadi takbir lagi Allahu Akbar 7 kali, dan setiap takbir diselingi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi yang keempat. Yang kelima juga seperti itu, yang keenam juga seperti itu, yang ketujuh Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Fatihah, kemudian baca ayat. Nah, dalam membaca ayat setelah Fatihah, baca ayat atau surah yang hafal. Imam An-Nawawi menasihatkan kepada kita lebih baik yang satu surah hafal. Misalnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini lebih baik. Atau mungkin surah Al-Kautsar, atau mungkin surah Al-Kafirun yang kita hafal. Kemudian ruku seperti biasa, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal seperti biasa, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian kita sujud seperti biasa, duduk di antara dua sujud seperti biasa, kemudian sujud lagi seperti biasa, kemudian kita bangkit lagi pada rakaat yang kedua. Nah, pada rakaat yang kedua sebelum membaca surah Fatihah takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar seling dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar, tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian yang ketiga, demikian yang keempat, demikian yang kelima. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian lanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, kemudian baca ayat atau surah seperti yang dijelaskan tadi. Lebih baik yang satu surah hafal, umpamanya surah Al-Kautsar, umpamanya surah Al-Ikhlas. Atau ada yang sempat bertanya, boleh nggak di rakaat pertama surah Al-Ikhlas setelah Fatihah itu, di rakaat yang kedua juga surah Al-Ikhlas? Jawabannya boleh. Kemudian ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara wadah sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir, hingga kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah. Catatan, tentukan tempat yang cukup baik di rumah untuk kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah.
Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari kaifiat atau cara salat sunnah Idul Fitri, selanjutnya kali ini kita akan mempelajari tentang cara atau kaifiat khutbah Idul Fitri. Yang pokok, yang utama untuk kita ketahui bahwa yang harus dipahami, yang harus dimengerti, hatta hafal adalah daripada rukun khutbah. Dan ini tidak hanya rukun untuk khutbah Idul Fitri, tapi juga khutbah Jumat, khutbah Idul Adha sama. Di dalam kitab Fathul Qarib, dan kitab-kitab fikih yang lainnya, termasuk dalam kitab fikih Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang banyak dikaji di pesantren di Indonesia, kitab Safinatun Najah, rukun khutbah itu baik khutbah Idul Fitri, baik khutbah Jumat, baik khutbah Idul Adha ada 5. Apa saja yang 5? Yang pertama, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat untuk Nabi, keluarga dan para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, membaca ayat Al-Quran, tentunya ayat yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau mungkin kita membaca surah yang hafal menurut kita. Misalnya Qul huwallahu ahad sampai tamat. Boleh. Kemudian yang keempat, nasihat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayuhan nas ittaqullah, seumpama. Gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Orang Sunda dengan bahasa Sunda boleh, orang Padang dengan bahasa Padang boleh, orang Barat dengan bahasa Inggrisnya boleh, dengan bahasa apapun boleh, termasuk bahasa Cina atau di Hong Kong mungkin dengan bahasa Hong Kong boleh. Dalam bahasa Indonesia, kuwasiatkan kepada kalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Sah, boleh segitu juga. Kemudian yang kelima, akhiri khutbah itu dengan doa. Boleh nggak dengan doa Rabbana atina? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Atau dengan bahasa kita, ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara kami. Boleh. Ya Allah ya Rabbana, terimalah ibadah selama di Ramadan tahun ini, puasa kami, tarawih kami, zakat kami, tadarus kami. Boleh. Ya Allah, segera angkat wabah COVID-19 ini di bumi Indonesia dan di seluruh muka bumi. Boleh. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan angkatlah segera wabah COVID-19 ini ya Allah, dan terimalah ibadah kami selama Ramadan ya Allah. Boleh. Itu dalam melaksanakan khutbah. Jadi membaca Alhamdulillah sebagai pujian kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca ayat yang kita hafal, kemudian nasihat takwa dengan bahasa kita saja, dan tutup dengan doa, boleh dengan bahasa kita. Itu cara melaksanakan khutbah Idul Fitri. Siapa yang khutbah? Tentunya di rumah. Bisa ayahnya, bisa kakaknya. Kemudian ada muncul pertanyaan, kalau ngambil sholat sunnahnya saja boleh enggak? Maka dikatakan boleh. Misalnya kita mengambil sunnahnya saja, sholat sunnah Idul Fitrinya saja boleh. Sebagaimana yang dikutip dari Kiai Haji Khalil Nafis di dalam ceramah tentang kaifiat sholat Idul Fitri.
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.